Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, masih bersama dengan Pak Ferry Juliantono dan Pak Suparji Ahmad. Tadi saya terakhir menanyakan, ini kenapa sih tiba-tiba kemarin setelah semalam itu Pak Amin Rais tiba-tiba mengeluarkan statement yang sepertinya keluar konteks dari pemanggilan dirinya sebagai saksi untuk kasus Ratna Sarumpait ini, Pak, bahwa akan mengeluarkan sebuah statement begitu ya, yang akan membeberkan kasus korupsi yang mengendap lama di KPK, Pak. Seperti Anda tahu. Ya, mungkin Anda. Apa yang disampaikan Pak Amin tadi sepintas, ya memang kelihatannya ada satu kasus atau peristiwa yang dirasakan kemungkinan melibatkan aparat atau institusi tertentu yang kemudian dianggap kemudian itu kok malah tidak dibuka, tapi pada kasus yang ini kok semangat gitu. Nah, itu ya haknya Pak Amin Rais juga, dan menurut saya juga masyarakat pada saat ini juga menjadi terbuka kan, di mana beberapa institusi kemudian quote and quote itu seringkali digunakan oleh petahana dalam rangka untuk melakukan dukungan atau yang lain-lain gitu. Banyak contoh kasusnya gitu. Jadi, nah ini kita sebenarnya ingin, bukannya Pak Amin, kita semua juga ingin supaya institusi-institusi aparat penegak hukum, aparat penegak keamanan itu juga berada tetap pada posisi yang netral, tidak menjadi partisan, tidak menjadi tim sukses gitu kira-kira. Baik. Karena supaya hukum tetap berada sama di hadapan masyarakat. Baik, saya ke Pak Suparji. Tadi melalui pernyataan yang Pak Suparji katakan bahwa dari ke-17 nama yang dilaporkan ini belum tentu semuanya mungkin bersalah begitu. Sebenarnya seberapa saya mau besar? Daftar itu saya yang 18 saya kalau bilang ke Farhad saya kok nggak dipanggil juga. Ini cara lain loh dinyatakan oleh Pak Ferry. Baik, Pak Suparji, sebenarnya seberapa besar sih potensi yang terbuka bagi pihak-pihak yang mungkin secara tidak sengaja ikut terjerat? Ya, kalau potensi kan, ya potensi untuk apakah bisa dijerat dengan 1946 atau dengan ITE dan lain sebagainya, tentunya kan harus dilihat unsur-unsurnya. Kalau unsur dari subjek hukumnya dia memang bisa bertanggung jawab. Tapi kemudian yang penting adalah perbuatan dan kemudian tujuannya. Dan perbuatan kalau 1946 itu kan tujuannya untuk membuat sebuah keonaran atau sebuah berita bohong. Kali apa yang dilakukan 17 nama yang disebut itu tentunya tidak sama sekali dalam rangka membuat keonaran atau ada semacam praduga untuk terjadinya sebuah keonaran, tapi semata-mata dalam rangka mendorong agar proses hukum terhadap dugaan adanya sebuah penganiayaan segera kemudian dilakukan. Demikian pula dalam konteks pasal 28 ayat 1 misalnya untuk menebarkan berita bohong yang dengan sengaja, sama sekali dia tidak ada tahu tentang itu sebuah berita bohong. Jadi memang kalau dilihat potensinya ya potensi sebagai saksi, orang yang mengetahui, mengalami dan kemudian mendengarkan secara langsung atas terjadinya suatu perbuatan pidana, dugaan perbuatan sebuah pidana. Kalau kemudian tadi kembali pada pertanyaan pada Pak Ferry, apa yang dilakukan terhadap Pak Amin Rais yang besok akan dipanggil sebagai saksi, terus kemudian ada semacam dugaan serangan balik, sesungguhnya itu bagian dari kapasitas sebagai seorang warga negara. Bagaimana orang yang taat hukum dipanggil harus datang. Pada sisi yang lain, yang kedua adalah ketika siapapun yang mengetahui adanya dugaan pidana, ada satu kelambanan, dapat melaporkan akan ada satu proses tersebut. Jadi kemudian jangan sampai dimaknai semata-mata dalam konteks memberikan serangan balik, tetapi mendorong agar sesuai dengan jargon polisi, promotor, promosional, modern dan terpercaya kepada siapapun. Baik, jadi nanti kita ngobrol lagi bersama Pak Ferry dan juga Pak Suparji usai jeda. Kita juga nanti akan kedatangan satu narasumber lagi, Pak Rasman Nasution selaku Jubir TKN Jokowi Ma'ruf. Usai jeda tetaplah bersama kami di iNews Pagi.